khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah sarfus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Rasa kami muliakan berkahkan para alim, para ulama, para masyayikh, para hujjah, para sesepuh-sesepuh, para ustaz, guru ngaji yang hadir pada malam hari ini, orang tua kami, Haji Bibi, Dewan Asatidz yang ada di depan kami semuanya, orang tua kami, guru-guru kami, sesepuh kami yang hadir pada malam hari ini, seluruh jamaah menakib ibu bapak yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat semua gitu. Amin. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain dan sesuatu itu sangat kita butuhkan, yang mana dalam setiap saat, setiap waktu kita mohon Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, hari ini saya butuh sesuatu yang sangat penting dalam hidupku. Dengan segala harapan, dengan segala keinginan, husnuzon kita sama Allah, ikhtiar yang kuat, pengharapan yang terbaik, dengan gemetar kedua tangan kita, menetes air mata kita, bergemuruh hati kita, yakin sama Allah Ta'ala, kita memohon, dan hari itu Allah benar-benar berikan. Maka sangat-sangat dan sangat sungguh bahagia ketika doa kita mustajabah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baginda Rasulullah sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala, jenengan sampai akan datang para hamba-hambaku. Allah itu sangat dekat. Apabila hambaku bermohon berdoa, falyastajibuli, maka di sana taukid fa'nya dalam ilmu nahwu di sana diterangkan pasti, tak mungkin tak, Allah pasti akan mengabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kuncinya Allah akan mengabulkan doa seorang hamba wal yu'minu, sungguh-sungguh terima sama Allah. Kadang-kadang perjalanan hidup kita ingin, kita punya harapan, kita punya kebutuhan, dan kita punya cita-cita yang banyak. Tapi kadang Allah itu menguji dulu supaya kita benar-benar kuat, dan benar-benar Allah itu ada dalam kalbu kita, dan sungguh-sungguh meyakinkan bahwa Allah pasti mengabulkannya, dan Allah pasti punya cerita yang indah dari segala keikhlasan ikhtiar seorang hamba. Cuma kadang-kadang Allah ingin membuat bagaimana kita sungguh-sungguh menghadirkan dalam doa harapanku Allah semata yang kita pinta. Sandaran terbaik kita Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kuncinya adalah wal yu'minu billah, beriman sungguh sama Allah. Maka ketika hari itu kita butuh sesuatu kemudian Allah hantarkan dengan hantaran yang terbaik, bisa jadi Allah hadirkan seorang hamba mengantarkan sesuatu yang kita pinta, maka sungguh bahagia kita. Contoh hal yang sangat mudah. Hari ini kita kepingin makan, tapi dengan izin Allah kita tidak punya uang sepeser pun, tidak punya uang. Padahal kita punya rumah atau kita kontrak. Di dalam rumah ada almari, ada sepeda motor, ada spring bed, ada TV. Seandainya kita jual, insya Allah bisa pakai beli beras, makan hari itu bisa. Tapi kadang-kadang pikiran udah juta. Ya Allah, gimana ini cara? Mau minjem tetangga, lalu bisa jadi saking pakai nilai, bisa jadi isin harga nilai mana. Banyak hal penyebabnya. Terdiam kita. Sebagai orang beriman, yakin ambil sajadah. Kita sholat, kita bermunajat, kita zikir, minta sama Allah Ta'ala. Ini dalam riwayat Imam Syafi'i dengan Imam Malik gurunya. Ini riwayat cerita dikit ya. Syekh Imam Syafi'i dalam kitab Arba'un Madhabul Arba'in, dari 4 madhab yang mulia ini ada keterangan di sana tentang masalah rizki harta. Imam Syafi'i berdebat sama gurunya Syekh Imam Malik.
Walaupun hebatnya kayak apapun Syekh Imam Syafi'i memahami kitabnya, karangan kitab gurunya Al-Aqqa, padahal dia tak pernah lihat bagaimana Syekh Imam Malik menulisnya. Menulis isi karangan apapun di dalamnya, Imam Syafi'i tak pernah lihat. Tapi Imam Syafi'i mampu melihat dan membacanya dari mata batin Allah berikan. Jadi hamba Allah yang luar biasa, yang tak sebanding dengan kita. Jadi memang dimiliki sesuatu kelebihan. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Beliau sangat cinta dengan gurunya. Sekali ngirim Fatihah, wasilah Fatihah, ikut minimal sehari itu 1000 kali. Saking tawaduknya dengan gurunya Syekh Imam Malik, baca Fatihah setiap hari 1000. Sampai Syekh Imam Malik bilang begini, Syafi'i, cari guru yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan diriku. Itu seorang guru tawaduk, mengakui kehebatan muridnya atas keilmuan yang tinggi. Seorang murid tawaduk kepada gurunya, walaupun gurunya hebat, tapi walaupun gurunya seperti tadi ucapkan, tapi beliau tetap memberikan nilai terima kasih. Membaca suratul Fatihah dalam setiap harinya 1000 kali untuk gurunya Syekh Imam Malik. Ketika perdebatan ini begini, Syekh Imam Malik bilang begini, ingin mendapatkan sesuap makanan, rizki sesuap makanan, itu cukup berzikir, memahami Allah dengan benar, memahami hakikat tariqah yang tinggi pada Allah. Allah hantarkan nanti rizki harta, sangat mudah bagi Allah. Imam Syafi'i punya pengalaman boten. Kalau ingin mendapatkan harta berupa makanan, wahai Syekh, perlu bekerja. Harus kerja, mengeluarkan keringat, baru kita bisa menikmati hidangan atau nikmat rizki tersebut. Imam Syafi'i nggak terima dengan apa jawaban dari gurunya. Besoknya beliau izin, keluarlah dari pondok. Datang di satu perkampungan, di sana ada panen anggur sama panen kurma. Akhirnya beliau buruh. Imam Syafi'i buruh. Setelah selesai buruh, dapat dirham, dapat kurma, dapat anggur. Beliau berucap di dalam hatinya, ingin kuperlihatkan sama guruku, ini loh, kalau ingin mendapatkan harta rizki berupa makanan atau apapun perlu keringat, kerja keras. Setelah sampai di pondok, dilanjutkan perdebatan tadi malam, dilanjutkan oleh Imam Syafi'i. Hai guruku, singkat cerita, silakan jenengan dahar. Niki wonten anggur, niki wonten kurma, hari niki wonten kacang tahu wali. Alhamdulillah. Niki ini cuma belum niki malih, alhamdulillah matur nuwun. Nggih. Ingin mendapatkan ini semuanya, kata Imam Syafi'i, harus kerja, yai. Syekh, kalau nggak kerja, saya bisa ngantarkan ini kurma dan anggur. Senyum Imam Malik gurunya. Benar jawabanmu, wahai muridku Imam Syafi'i. Tapi aku juga lebih benar. Ketika diriku bermunajah pada Allah dengan hakikat dan tariqah yang kuat, menghadirkan Allah. Hari ini Allah hadirkan engkau mengantarkan rizki berupa makanan, sehingga aku berucap Bismillahirrahmanirrahim, bisa menikmati makanan ini. Sabab musabab, aku mendekatkan diri sama Allah. Allah menghantarkan dari sabab musabab dirimu, dirimu menghantarkan makanan hari ini untuk dirimu. Tersenyum beliau berdua. Intisarinya ingin mendapatkan harta rizki dalam kehidupan kita, perlu kerja keras, perlu sungguh-sungguh ikhtiar, jangan melupakan ibadah. Ketika dalam keadaan penat hati kita, butuh makan sehari itu 10.000 bisa. Kita jual aja motor bisa sampai berbulan-bulan makan. TV dijual juga bisa, spring bed bisa, tapi penat. Mau pinjam malu, mau pinjam banyak hal penyebabnya. Tapi diamlah kita. Kita kemudian ambil sajadah, berdoa, bermunajat, berzikir sama Allah. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka. Datang Pak Haji Lidik bawah. Pak, monggo niki wonten untuk jenengan, insyaallah mudah-mudahan barokah manfaat. Seorang hamba yang beriman akan terucap matur nuwun. Yang ngasih jawabannya nggih sami. Orang beriman akan berdoa kembali, ya Allah limpah curahkan rezeki yang banyak yang berkah kepadanya.
sehingga hari ini ya Allah setelah dibuka benar-benar bisa jadi limpah bahkan lebih Allah berikan. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain dan orang lain tersebut kemudian mengucapkan sama-sama dengan hadirnya ini semuanya, kita berucap matur nuwun, diucapkan sami-sami, Allah lebih memberikan segalanya. Maka turun ayat la in syakartum la azidannakum. Ketika jenengan berbuat baik datang pulau kata Allah, maka apa yang kau minta kembali, apa yang kau minta kembali pasti ku tambahkan kata Allah. Benten, kadang-kadang kita memberi kemudian ucapkan terima kasih, bisa jadi tahun akan datang atau besok kita ngasih lagi. Allah boten malih. Ketika kita semua hadirkan Allah, la in syakartum la azidannakum. Nopo jenengan jaluk malih kata Allah. Nopo jenengan jaluk malih. Manusia belum tentu mampu terus akan memberi. Allah nopo jenengan tambah malih, jaluk nopo malih kata Allah. Maka ketika kita yang mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah, pasti Allah berikan. Yang penting hadirkan iman yang sempurna, ta'zim mahabbah, ikhtiar bekerja dan berdoa dengan ibadah. Allah berkata, mudah-mudahan sabab-sabab dari manakib yang telah terlaksana istiqomah, ya, alhamdulillah kalau sakit serangan walaupun cuma sesaat, maupun terniki, mudah-mudahan mendapatkan berkah di akhirat. Sabab-sabab beliau waliyu min Allah Taala, sultanil aula Syabdul Qadir Jilani, waliyu min Allah Taala, ya Hamid, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah manfaat dari beliau semuanya. Amin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Warwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika idza kana yaumul qiyamah yukta bi abdin farin inda babil jannah bi hisab al adab. Rasulullah sanjang dengan para sahabat Ali. Ketika hari kiamat nanti akan datang 4 golongan yang datang saja di pintu-pintu surganya Allah tanpa dihisab amal ibadahnya, tanpa diazab amal perbuatannya. Kemudian Allah menyampaikan pada malaikat Jibril, kenapa mereka semua datang saja wahai malaikat Jibril ke pintu surgaku 4 golongan ini? Apa amal ibadahnya? Coba tanyain dia. Kemudian Rasulullah berceritalah ini kepada para sahabat, terutama Sayyidina Ali. Kelak di hari kiamat datang 4 golongan ini semata-mata datang di pintu-pintu surganya Allah. Bighairatul hisab wal adab, tidak dihisab amal ibadahnya, tidak disiksa amal perbuatannya. Al-awwal, yang pertama, al-alim alladhi amala bi ilmi. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmu. Istiqomah panjenengan dengan manakib. Saged kita tetap istiqomah setiap hari Selasa, malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, tahlil, sindut turah, manakib ya Allah. Awal tuh insyaallah apa yang sebagai Rasulullah istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu akan melahirkan 1000 keramat. Yang tanpa kita sadari benar-benar Allah akan berikan sesuatu yang sungguh akhirnya membuat hati kita bangga, sehingga hati kita Allah memang iya untuk selamanya. Yang pertama, orang yang punya memiliki ilmu amalkan. Nopo saged, nopo mawon. Hal yang sunnah mawon. Barang siapa yang melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati fala ajratu syahidin. Hal yang sunnah satu saja. Habib Munzir pernah menyampaikannya pula. Habib Umar pun selalu menegaskan para muridnya. Ini pernah disampaikan sama Habib Mahdi. Habib Mahdi menerangkan tentang masalah siwak mawon kemarin itu di Darmas. Masalah siwak, hal yang sepele tapi kemuliaannya. Satu hikmah sunnah saja diamalkan 100 orang yang mati syahid kemuliaannya. Siwak yang selalu menempel di Siti Fatimah ini pernah dibacakan syairnya Syekh Imam daripada Syekh Imam Ali Karamallahu wajhah. Saking bencinya kepada siwak ini, yang namanya benci bukan berarti benci, gimana? Iri. Suaminya Siti Fatimah, Ali Karamallahu wajhah, itu iri sama kayu arak ini. Karena Siti Fatimah senengannya pakai siwak, tidak pernah lepas. Jadi selalu seperti kita rokok. Jadi Siti Fatimah terlalu nempel itu siwak. Kemana saja pakai siwak. Sampai syairnya ini kalau bertenang. Wahai siwak, seandainya engkau berupa manusia, ku hajak perang engkau, gitu bahasanya. Ku gelut engkau. Kenapa? Kenapa engkau begitu teganya menempel di bibir istriku tercinta?
Hanya engkau yang berani menempel di bibi istriku cerita, yaitu Fatimah Zahra. Sampai kisah Rasulullah sebelum meninggal dunia. Ini Abu Bakar As-Siddiq terselip siwaknya di sini. Ketika Ajal akan datang, minta beliau. Rasulullah bilang begini. Kemudian terdengar, minta siwak dulu. Rasulullah kemudian baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan husnul khatimah. Siwak, hal yang sangat sepele sekali. Sholat kita 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada sholat tidak siwak 70 rakaat. Belum hal yang wajib lagi. Al-alim alladhi amala bi'ilmi, punya ilmu amalkan. Yang sunnah yang kecil, habis berwudu kita doa, berwudu. Dalam kitab Tafsirul Qaul Isra pun diterangkan habis doa wudu tambahkan inna anzalna. Selesai inna anzalna baca ayat kursi. Bagaimana kehebatan ayat kursi? 5 faedah terutama. Ketika engkau baca di waktu setelah doa wudu, antara dirimu dan Allah ada 70 derajat yang mulia. 1 derajatnya 1000 tahun kehidupan di dunia. Orang gak paham, habis wudu selesai sah. Tapi kita ingin lebih yang sempurna. Habis wudu doa, tambahkan inaan zanatan kitab terkenal, kemudian ditambahkan inaan zanat. 5 faedahnya, antara dirimu dan Allah 70 derajat yang mulia. 1 derajat 1000 tahun perjalanan hidup di dunia. Engkau pasti tempatnya surga. Dalam tafsir Gus Bahak pernah menyampaikan sangat cinta dan rindu kepada ayat kursi. Saking nikmat nilai kemuliaan. Belum kita bicara tentang ilmu yang lainnya. Maka ketika ingin kelak datang di pintu surganya Allah, tidak ada hisab oleh Allah, tidak ada azab oleh Allah Ta'ala, kata Rasulullah Sayyidina Ali, punya ilmu amalkan. Apapun itu. Hari ini kita berangkat dari rumah gak berwudu, boleh. Tapi dulu dalam manakibnya ketika kulo ngaji rintang pondok, kali yai kulo ngaji tulisan Jawi itu. Jadi ketika dibaca manakib itu, kedah wudu, santri wudu, jangan gak wudu. Kenapa harus wudu? Itu kalau tanggung namanya kalau wudu, akhirnya jawab kali ya. Dulu ketika terselesainya karangan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani pernah dibawa oleh muridnya. Di satu negeri dibaca, ada yang nantang, tidak mau berwudu. Padahal beliau sudah menyampaikan muridnya, kalau baca kitabnya beliau Syekh Abdul Qadir Jalani berwudu, kalau tidak mati seketika. Nah, ketika kalau ngaji itu dibalak kali ya sancang. Jadi murid dengan wudu. Akhirnya ada yang nantang salah satu orang yang tak percaya akan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, tak berwudu. Ambil aja tetap. Singkat cerita blek meninggal dunia. Dan terima yang lainnya, terjadilah 3 kali ketika itu. Akhirnya berceritalah ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Syekh, tolonglah. Jadi yang ngirim suratnya khalifah ketika itu, di zaman khalifah. Kirim surat, entah di zaman yang tahun keberapa ini datang surat kepada Syekh, tolong jangan sampai kitabmu akhirnya banyak nyawa yang hilang, ikhlaskan walaupun tanpa wudu. Ini khalifah yang mengirimkannya. Dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, berucap Syekh Abdul Qadir Jalani. Akhirnya setelah itu banyak duafa yang belum memahami ilmu, kepingin istiqomah dengan manaqib walaupun tak wudu, akhirnya tak meninggal dunia. Niki pas kalau ngaji ketika itu di hari Jumat pada asar manaqib itu diartikan secara Jawa, diterangkan oleh Kiai. Jadi alangkah indahnya walaupun tak berwudu tidak apa-apa, tapi berwudu lebih mulia. Ini dia al-alim alladhi amala bi'ilmi, punya ilmu amalkan. Nilai wudu, tetesan wudu adalah malaikat maut. Yang kedua, kita akan yaumul qiyamah di atas atau munafarin inda babil jannah wa hisabul adab. Yang telah datang 4 golongan di hari di pintu surga tanpa dihisab amal ibadahnya, tanpa jadi azab dari perbuatannya adalah yang kedua. Ini Pak Haji ini. Wasani alladhi hajja bighairi amal fasad. Orang yang pulang haji menjadi baik akhlaknya. Saderenge lablek gak mari-mari. Wangsul haji, ya Allah, tak ada mau langsung drastis 100%, langsung menjadi orang yang baik. Allah SWT. Ketika kita pulang dari haji, Yotonin kata, nggak mau haji halik plus 1 M dibagikan jamaah manaqib sugih kabeh. Ya, mudah-mudahan amin.
Ketika pulang haji menjadi orang baik. Dulu sebelum haji baik, kemudian pulang haji makin baik, meyakinkan keimanan sempurna. Sujud di Ka'baitullah, sujud dia di Hijr Ismail, sujud di antara pintu Multazam, pintu Ka'bah. Ya Allah, yakin dalam hatinya Allah Muhammad Rasulullah habibati ila yaumil qiyamah. Benar-benar menjadi baik dia. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, kata perintah Rasulullah ke Sayyidina Ali, wasalis al-syahid alladhi qatala fil ma'rakah. Ini orang yang bekerja akhirnya meninggal dunia, menuntut ilmu karena Allah Ta'ala meninggal dunia. Bapak berangkat kerja untuk ma'isyah keluarga, di perjalanan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan saya terjadi, belum sampai meninggal dunia di perjalanan kecelakaan, tapi bekerja untuk ibadah anak istri, maka syahid dunia akhirat. Berangkat ngaji di perjalanan, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan terjadi pula sampai kita kerja kesalahan meninggal dunia. Maka ini kata bahwa Rasulullah, kelak dia datang tanpa dihisab dan adab, karena dia adalah orang yang mati syahid. Berjuang, guru, ulama, orang yang sungguh berjalan di jalan Allah, bekerja, apapun yang penting amal ibadah baik di perjalanan dia meninggal dunia, maka disebutkan asy-syahid alladzi qatala fil ma'rakah. Yang ketiga, sebelum Rasulullah menginjak yang keempat, datang istri para sahabat. Ya Rasulullah, pas lagi ngaji, oh enak sekali suami-suami kami, sholat mendapatkan kemuliaan yang besar, berzikir mendapatkan kemuliaan yang besar, bersedekah mendapatkan kemuliaan besar. Sekarang dia berangkat ngaji, meninggal di dunia, mencari nafkah untuk kami, meninggal dunia, dia mendapatkan kemuliaan. Terus kami bagaimana? Tanya istri-istri para sahabat. Tersenyum Rasulullah, ya zaujati ashabinal kiram, ketika engkau memberikan jalan kepada suamimu, bekerja dia mencari nafkah, mengaji dia, berbuat baik dia, engkau berikan dorongan, kodokaankan dia, maka sungguh ibadahmu mengalahkan 2 kali lipat ibadah syahidnya suamimu mencari nafkah. Suami berangkat subuh, istri sholat subuh di rumah. Berapa udah kau beli subuhnya? 2 kali lipat, belum sholat subuhnya. Gitu. Maka engkau akan mendapatkan 2 kali lipat ibadah amal soleh yang dilakukan oleh suami. Yang penting engkau ridho, yang penting engkau berikan support, yang penting engkau berikan doa. Yang keempat, bukan kesuai? Betul. Lanjut. Yang keempat, warabi as-sayy alladhi tasmala halana wa faqahu fi sabilillah biratul hisab. Orang yang dermawan, dia bekerja, mendapatkan nafkah dari yang halal dan infakkan di jalan Allah dengan yang halal, bighairi riya'in, tanpa tendensi ingin disanjung, tanpa tendensi ingin dilihat orang, dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini panjang sebenarnya, cukup nih kemauan. Kapan-kapan diundang balik kalau wacok lagi. Insyaallah. Saya kalau wacok nanti sampai tahan jam 1 nanti. Ya, ini kemauan, semoga barokah manfaat. Kita makin giat untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Kita ingin mendapatkan dunia, jangankan akhirat surganya Allah tanpa hisab, maka amalkan ilmu. Pulang haji jadi baik. Niat berangkat ngaji untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Apabila sampai terjadi sesuatu, tempatnya adalah surga beratul hisab wal adab. Yang terakhir, punya rezeki. Ilmu ini yang paling berkah, mulia menyampaikan ilmu. Rezeki harta, kemudian minimal doa. Kalau kita nggak punya, senyuman dengan saudara. Maka sungguh apabila sungguh kita berikan karena Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Datang ke pintu surga tanpa dihisab, tanpa dihitab amal ibadah kita. Semoga kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.